Hey and welcome back to Zeconomics. Masih bersama saya dengan Mr. Z. Hari ini saya akan menerangkan tentang contoh transaksi pada accounting equations. Ya, jadi kita akan mempelajari bagaimana cara menginput transaksi di dalam accounting equations itu sendiri. Okay, let's proceed to transaction number 1. January 1st, Lina set up business to trade under the name of the dress shop. She opened a business bank account and paid in $20,000 as capital. Nah, analisa dari transaksi ini adalah bahwa Lina membuka usaha pertama kali dengan nama The Dress Shop. Dia menyetorkan uang sebesar $20.000 ke bank, membuka rekening di bank untuk menyetorkan dana tersebut sebagai modal awal dari usahanya. Transaksi ini menimbulkan penambahan pada sisi aset, yaitu bertambahnya uang cash dari bisnis tersebut. Ya, jadi uang cashnya dress shop. Ya, karena Lina membuka bisnis tersebut, nama bisnisnya ada dress shop, maka segala transaksi yang terjadi nanti itu merupakan transaksi dari the dress shop, bukan transaksi Lina pribadi. Oke, jadi transaksi ini sekali lagi menimbulkan penambahan pada aset, yaitu dalam bentuk uang cash yang disetorkan kepada bank sebesar 20.000 US dollar, dan di sisi lain juga menambah modal Lina, kenaikan dalam modal Lina sebesar 20.000 dolar. Jadi dalam hal ini Lina adalah pemilik dari The Dress Shop. Ya, sedangkan The Dress Shop sendiri mempunyai uang cash sebesar 20.000 dolar yang disimpan di dalam rekening bank. Okay, now let's proceed to transaction number 2. On January 2nd, the business purchased premises $15,000 and paid by check. It meaning the business, the dress shop buys a building, buys a store ya. Jadi artinya bahwa si usahanya Lina ini the dress shop membeli bangunan atau membeli toko senilai $15.000. Ya, sekali lagi perhatikan bahwa yang membeli bangunan ini, yang bertransaksi di bangunan ini, dalam hal ini adalah si tokonya, the dress shop, yang membeli bangunannya. Nah, pakai uang yang mana? Pakai uang yang tadi, yang di bank tadi sebesar $20.000. Jadi, di dalam hal ini, harga bangunan itu adalah sebesar $15.000. Uang Lina atau uang the dress shop itu ada sebesar $20.000. Maka tinggal dikurangi. Ya, dia tinggal dikurangi sebesar 15.000 sehingga uang the dress shop di bank itu sekarang hanya tinggal $5.000. Ya, jadi di satu sisi ada kenaikan aset dalam bentuk bangunan, tapi di satu sisi ada penurunan jumlah aset dalam bentuk uang tunai yang berkurang sebesar $15.000. Sehingga sekarang sisa uang tunai yang dimiliki oleh the dress shop itu hanya $5.000 di bank. Ya, transaksi ini tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap liabilities ataupun juga capital. Ya, karena sekali lagi transaksi ini hanya berpengaruh pada aset. Di satu sisi ada aset yang naik, di satu sisi ada aset yang turun. Namun jumlah total aset dengan total liabilities plus equities masih sama sebesar 20.000 US dollars. Ya, jadi seperti itu contoh transaksinya. Proceed to transactions number 3. January 3rd, the business purchased goods $3,000 on credit. Ya, the business purchased goods $3,000 on credit. Kalau ada kata-kata on credit, itu artinya pembelian barang atau transaksi dilakukan dengan non tunai. Ya, dengan non tunai artinya utang. Ya, belum dibayarkan. Jadi bisnis tersebut membeli barang dagang, purchase goods sebesar senilai $3.000 sehingga menyebabkan penambahan aset dalam bentuk inventory. Ya, karena goods itu nanti masuknya ke dalam inventory, barang-barang dagang yang dibeli itu nanti masuk ke dalam yang namanya persediaan barang dagang. Sebesar berapa? Sebesar $3.000. Jadi, dalam hal ini adalah kenaikan aset sebesar $3.000. Jadi, total aset yang dimiliki sekarang sebesar $23.000. Namun transaksi ini menyebabkan bertambahnya liabilities atau bertambahnya kewajiban ya dalam bentuk trade payable sebesar $3.000. Dan transaksi ini juga sekali lagi tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap equity, jadi jumlahnya masih sama. Jadi perhatikan bahwa jumlah liabilities plus equity itu masih sebesar $23.000. Masih balance ya, masih sama or balance. Nah, seperti itu. Jadi
yang harus diperhatikan adalah bahwa jumlah total aset harus selalu sama dengan jumlah total liabilities plus equity. Okay, now let's proceed to the fourth transaction. January 4th, the business sold goods. Nah, ini artinya si bisnis ini menjual barang, ya. The business sold goods at the cost price of $1,000 on credit. Lagi-lagi on credit, ya. Dia menjual barang tapi tidak tunai. Artinya si The Dress Shop ini, perusahaan Lina ini, dia menjual baju tapi orang yang membeli baju tersebut belum bayar. Nah, transaksi ini mengakibatkan berkurangnya inventory atau persediaan barang dagang The Dress Shop sebesar 1.000, tadinya 3.000, sekarang berkurang 1.000, sehingga menyebabkan nilai inventorinya sekarang sejumlah $2.000. Namun di satu sisi, transaksi non tunai ini menyebabkan bertambah apa yang dinamakan dengan trade receivable. Trade receivable ini merupakan piutang, ya kalau bahasa Indonesianya. Kalau kita membeli barang tapi kita belum bayar, itu namanya utang. Tapi kalau orang belum membeli barang dari kita, terus dia belum bayar, itu namanya piutang. Jadi piutang itu merupakan tagihan kita sebesar $1.000 terhadap orang tersebut. Dan piutang itu merupakan bagian dari aset. Nah, jadi di sini bisa kamu perhatikan bahwa trade receivable itu bertambah sebesar $1.000. Tapi nilai inventory berkurang sebesar $2.000. Jadi sekali lagi ada aset yang berkurang, tapi ada juga aset yang bertambah. Ya, artinya nilainya bertambah sekarang. Tadinya nggak ada, sekarang ada. Nah, jumlahnya sekali lagi masih tetap $23.000. Masih sama dengan jumlah di liabilities plus equity sebesar $23.000. Nah, jadi itu adalah contoh sederhana dari transaksi-transaksi dan praktek dari application of the accounting equities, ya. So if you still don't get it or if you still want to ask something, just leave your comments below and kita bisa berdiskusi di situ. Okay? Thank you for watching. I'll see you on next video. Bye.